Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dari Bukit Sion Makale. Dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan di bulan baru ini pada tanggal 1 bulan Oktober 2021. Pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama berpedoman pada bacaan harian Gereja Toraja dari Kitab Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat 11. Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat 11. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Allah Bapa kami, Bapa pemilik kehidupan ini, Bapa yang terus mengasihi dan memelihara kami umat-Mu. Kami mensyukuri semua itu ya Allah, juga untuk berbagai berkat Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan ini. Kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang bekerja pada diri kami masing-masing, menolong kami memahami mengerti dengan baik kehendak Bapa. Kiranya boleh mengubah sikap hidup kami, juga mengubah pola berpikir kami, dan bagaimana kami berbicara. Sekiranya dari waktu ke waktu, perkataan, perbuatan, dan pikiran kami semakin selaras pada yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami. Kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Roma pasal 8 ayat 1 hingga ayat 11. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena roh. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Amin firman Tuhan. Hidup seturut kehendak-Nya menjadi tema perenungan kita bersama pada saat ini. Hidup seturut kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, di dalam pembacaan kita hari ini, Paulus sedang memilah antara hidup menurut daging dan hidup menurut Roh. Hidup menurut daging adalah perseteruan kepada Allah dan menuju kebinasaan. Adapun ciri manusia yang hidup di dalam keinginan daging, yaitu tidak memerlukan Allah, tidak tunduk kepada seluruh perintah Allah, serta tidak ada ketaatan kepada Allah. Mereka lebih mengingini atau menyenangi atau memperhatikan atau memuaskan keinginan tabiat manusia berdosa mereka. Hal itu meliputi kedursilaan,
persinahan, kepentingan diri sendiri, kemarahan, iri hati, serta hal-hal yang lain yang jelas diuraikan di dalam Galatia 5 ayat 19 hingga ayat 21. Bagaimana ketika seseorang hidup menurut kedagingan. Sedangkan hidup menurut roh ialah mencari dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Orang yang hidup dalam roh akan selalu berpikir dan bertindak seturut dengan roh tersebut yang tentu memberikan kehidupan. Karena dengan roh kita mampu mematikan perbuatan-perbuatan daging. Kita hidup dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, serta mau mengampuni seorang akan yang lain dan mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itulah kemudian hal-hal positif atau hal-hal yang menjadi bahagian hidup kita ketika kita hidup menurut roh. Dan tentu ketika kita hidup menurut roh akan menuju pada kehidupan yang kekal. Paulus mengatakan bahwa tidak seorang pun mengikuti hukum daging dan pimpinan roh pada saat yang bersamaan. Juga dijelaskan dalam Roma 8 ayat 7 hingga ayat 8, Galatia pasal 5 ayat 17 hingga ayat 18. Jikalau seorang gagal melawan keinginan dosa dengan pertolongan roh dan sebaliknya hidup menurut hukum daging, dia akan menjadi seteru Allah dan dapat menantikan kematian rohani yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memerdekakan kita dari dosa dengan mengutus Yesus Kristus yang mati bagi kita. Allah juga memampukan kita untuk hidup kudus dan benar seturut dengan kehendak-Nya, dengan mengutus Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Dengan demikian, pergumulan terhadap dosa dan hidup benar pun terselesaikan karena karya Allah. Saudara-saudara, tidakkah pemahaman ini menggugah hati kita? Lihat bagaimana Allah telah memfasilitasi segala yang terbaik bagi kita agar kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, dosa kita ditanggung. Ia mencurahkan Roh Kudus untuk berdiam dalam kita. Ia bahkan memberikan firman-Nya sebagai panduan dalam hidup, sehingga kita dapat hidup dalam roh dan kebenaran-Nya. Pertanyaannya adalah, bagaimana respon kita terhadap Allah? Adakah kita semakin rindu untuk hidup bagi-Nya? Kiranya pertanyaan ini menjadi perenungan kita di sepanjang hari ini, menjalani hidup anugerah daripada Tuhan. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, syukur kepadamu untuk firman-Mu yang telah meneguhkan iman kami, mengajarkan bahwa Engkau sungguh mengasihi kami dengan berbagai cara dalam keterbatasan kami, serta dalam keberdosaan kami. Engkau merangkul kami kembali, membawa kami dekat dengan-Mu. Biarlah kami dimampukan untuk terus mensyukuri semua ini ya Allah, dan terlebih mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup menurut roh, berbuat hal-hal yang Tuhan kehendaki. Ya Bapa, Engkau sajalah yang kami harapkan untuk terus menolong, memelihara, menyertai, terlebih memampukan kami untuk sungguh-sungguh melakukan firman-Mu dalam kehidupan ini. Kami juga memohonkan kepadamu, kiranya Engkau senantiasa menyertai setiap kami di sepanjang hari ini,
dalam berbagai tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Baik jemaat Tuhan di tempat ini, jemaat Sion Makale, maupun untuk semua jemaat Tuhan di muka bumi. Biarlah kiranya pemeliharaan terus menjadi bahagian hidup kami. Hikmat Tuhan, damai sejahtera Tuhan terus menjadi bahagian hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keterbatasan, baik yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan, yang berduka Tuhan hiburkan, yang dalam pergumulan, Tuhan tolong melewati setiap pergumulan hidup mereka, yang berkekurangan oleh karena berbagai faktor, baik yang berkekurangan dalam hal makanan ataupun pada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Biarlah Tuhan yang senantiasa menolong menyertai mereka, mempercukupkan setiap kebutuhan hidup, dan ajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya Bapa, berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok tanah air. Biarlah mereka dikarunia hikmat daripada Tuhan untuk bersama-sama memikirkan setiap hal yang terbaik untuk keberlangsungan hidup kami berbangsa dan bernegara, khususnya di daerah kami di tempat ini, di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami beserta seluruh jajarannya dalam mengangkat tugas dan tanggung jawab. Biarlah keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang mereka tetapkan sungguh-sungguh membawa dampak yang terbaik bagi kehidupan kami di daerah tercinta kami di tempat ini. Bapa di sorga, berkati para pelayan Tuhan di muka bumi, khususnya dalam lingkup gereja Toraja. Biarlah kiranya semakin diperlengkapi dari hari ke hari untuk terus memiliki kerendahan hati dalam melayani Tuhan. Ya Bapa di sorga, ini doa kami, ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang berdoa, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.